Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirati Sugandari Fajaria, mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas A. Di sini saya akan menganalisis kelayakan bisnis toko sembako studi kasus Toko Hasanah di Desa Lacing, Kabupaten Bangkalan. Terdapat beberapa aspek, yaitu aspek teknis, pemasaran dan pasar, aspek manajemen dan organisasi, finansial, lingkungan atau AMDAL, dan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Sebelumnya, mari kita lihat video gambaran umum mengenai Toko Hasanah berikut ini. Toko Hasanah berlokasi di Dusun Pojokan 2, Desa Lacing, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan. Toko Hasanah menjual bahan baku kebutuhan rumah tangga mulai dari minyak goreng, telur, gula, tepung, gas LPG, air, dan kebutuhan lainnya. Toko ini dibuka pada bulan Maret tahun 2020 oleh Bapak Hasan dan istrinya sebagai pemilik toko. Yang pertama ada aspek teknis, di mana lokasi Toko Hasanah ini berada di Dusun Pojokan 2, Desa Lacing, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan. Lokasi toko ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan, dan sekitar toko ini terdapat pemukiman warga yang itu sangat menguntungkan bagi Toko Hasanah karena mereka menyediakan bahan baku rumah tangga. Dan untuk penyetokan dari produk yang akan dijual di Toko Hasanah ini, mereka membeli di agen yang berada di Bangkalan. Nah, selanjutnya terdapat luas produksi. Luas produksi dari Toko Hasanah ini kurang lebih 12 kali 8 meter, yang dimana itu sangat luas dan menjadi kelebihan dari Toko Hasanah, sehingga konsumen itu sangat nyaman untuk berbelanja di sana. Selain itu terdapat lahan parkir yang sangat luas dan aman. Nah, selanjutnya terdapat teknologi yang diterapkan di sana adalah pembayaran secara modern menggunakan scan barcode. Nah, selain itu menyediakan sepeda motor yang digunakan untuk mengantarkan barang dalam skala besar kepada konsumen. Nah, selanjutnya terdapat tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang dibutuhkan di sana menggunakan tenaga kerja keluarga, dan terdapat satu tenaga kerja luar yang bertugas untuk melayani konsumen, menjaga kasir, dan mengantarkan barang. Dan yang terakhir adalah layout dari Toko Hasanah ini memajang dari produksi itu menggunakan rak-rak sehingga konsumen dapat memilih produk mana yang akan dibeli. Nah, selanjutnya terdapat aspek pasar dan pemasaran, di mana Toko Hasanah ini merupakan termasuk pasar monopolistik, di mana jumlah dari produsen tidak terbatas karena berbagai pihak bisa melakukan usaha ini, dan untuk konsumennya juga banyak karena ini merupakan barang kebutuhan dari konsumen dalam sehari-hari. Nah, untuk Toko Hasanah ini menjual produknya secara langsung karena toko ini merupakan menggunakan tanah milik Bapak Hasan sendiri. Dan untuk segmentasi pasar Toko Hasanah ini yaitu semua masyarakat yang berada di sekitar Desa Lacing. Dan untuk target pasarnya yaitu mulai dari laki-laki, perempuan, dan anak kecil hingga dewasa. Dan Toko Hasanah ini ditujukan untuk mulai dari kalangan sosial menengah, bawah, sampai atas, karena ini merupakan kebutuhan sehari-hari mereka. Dan yang terakhir adalah Toko Hasanah ini memposisikan dirinya karena dia memiliki toko yang sangat luas dan nyaman, sehingga konsumen itu betah dan dalam berbelanja di sana. Selain itu terdapat jasa antar, yang dimana itu menjadi kelebihan dan menjadi strategi bagi pesaing. Nah, selanjutnya terdapat aspek manajemen dan organisasi. Nah, untuk tujuan dari berdirinya Toko Hasanah ini yaitu untuk menyediakan kebutuhan dari konsumen.
Dan jam buka dari toko ini yaitu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, untuk karyawannya itu bertugas melayani konsumen, menjaga kasir dan mengantarkan barang ke konsumen. Dan itu terdapat manajemen waktu untuk istirahat pada jam 12 untuk istirahat, makan, dan sholat, yaitu selama 1 jam. Nah, selanjutnya terdapat aspek lingkungan atau AMDAL, di mana toko Asana ini tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan di masyarakat, karena toko Asana tidak memproduksi barang tersebut, melainkan mereka mengambil barang tersebut dari agen, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, melainkan mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku dalam jangkauan yang dekat. Nah, selanjutnya terdapat aspek finansial, yang dimana biaya tetap dari toko Asana ini sebesar 208 juta sekian dan total biaya variabelnya 13 juta sekian. Nah, untuk tabel cash flow-nya ini kita dapat lihat karena usaha ini berjalan pada tahun pertama yaitu 2020, maka kita lihat nilai EAT, penyusutan kas bersih, tingkat suku bunga, dan PV kas bersihnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu perhitungan payback periodnya menghasilkan 2,3 tahun, yang artinya usaha toko Asana ini investasinya akan tertutup pada waktu 2 tahun 4 bulan. Dan untuk selanjutnya yaitu perhitungan ARR sebesar 21% dikatakan layak karena lebih besar dari tingkat suku bunga yang dipakai, yaitu sebesar 20%. Nah, untuk perhitungan NPV-nya yaitu sebesar negatif, menghasilkan negatif 134 juta sekian, artinya usaha ini tidak layak karena kurang dari 0. Nah, untuk perhitungan selanjutnya yaitu IRR, di mana IRR ini harus membutuhkan nilai PV negatif dan PV positif, di mana PV negatif sudah diketahui. Nah, untuk PV positifnya ini tidak dapat diketahui karena tidak dapat pembanding dari tahun selanjutnya. Jadi usaha ini berdasarkan IRR tidak layak. Nah, untuk perhitungan probability index ini nilai PI-nya sebesar 0,35, artinya usaha ini tidak layak karena nilai PI kurang dari 1. Kesimpulan dari analisis finansial ini, usaha toko Hasanah ini dikatakan layak menggunakan perhitungan ARR, sedangkan menggunakan perhitungan NPV, IRR, dan PI, usaha toko Hasanah ini dikatakan tidak layak karena usaha ini baru menginjak tahun pertama dalam merintis usahanya, sehingga tidak terdapat tahun pembanding selanjutnya untuk melakukan perhitungan secara finansial. Nah, yang terakhir terdapat aspek sosial, ekonomi, dan budaya, di mana aspek sosial dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang ada di Desa Lacing, dan untuk ekonomi itu dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan mengefisienkan lahan yang sebelumnya terbengkalai menjadi lahan yang produktif. Dan untuk budaya, toko Hasanah ini merubah gaya hidup yang berada di masyarakat sekitar dengan biasanya membeli ke pasar dan sekarang membeli ke toko Hasanah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau pengucapan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirati Sukhdari Fajriyah, pamit.